Semua. Kabarnya Bapak Ibu siang ini tetap semangat ya. Semangat Bu. Ya Bu, semangat Bu. Baik. Langsung saja kita akan mulai dengan sesi pemaparan tugas-tugas individu dan kelompok. Silahkan kurang lebih 1 JP ini dibantu oleh ketua kelompok ya. Siapa? Pak Chandra atau Pak Didi ketua kelompoknya nih? Saya Ibu. Oke, silakan Didi, dibantu. Bu. Ya, Pak Didi, silakan tolong dibantu. Siapa menyampaikan atau memaparkan apa? Ya. Mungkin ketika temannya memaparkan, misalnya tentang makalah atau mengenali isu, baik kontemporer maupun instansi, kita sama-sama melihat yang kita kerjakan dengan yang dipaparkan oleh teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang perlu ditambahkan jika memang ada yang kurang, apa yang harus dihilangkan jika memang itu tidak menjadi sesuatu yang penting untuk disampaikan. Begitu ya. Dipersilakan Pak Didi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Rahmawati, MPD, selaku tutor untuk tugas agenda 1 hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu pada ruang Zoom ini dengan sehat walafiat. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan, nanti di sini kami tergabung dalam 2 subkelompok, jadi nanti per subkelompok kita memaparkan untuk presentasi tugas analisis isu kontemporer yang di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Mungkin kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, Ibu, mohon izin. Ya, silakan. Ya, kita mulai dari share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Bapak? Di slideshow saja, Pak Didi. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Pak. Ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Didi, di slideshow saja dulu, biar terlihat jelas. Oh, baik, Bu. Perbesar layarnya. Ya. Ya. Oke. Sudah, Ibu, ya? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 3 sub 1 ingin memaparkan mengenai analisis isu kontemporer khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kami mengambil judul yaitu rendahnya kesadaran penggunaan transportasi umum dalam mengurangi kemacetan di Jakarta tentunya. Anggota kami, Bu, yang pertama adalah Ibu Brilianti, yang kedua Bapak Chandra Yusa, yang ketiga Didi Yulianto, yang keempat Vicky Aulia Putri, kemudian yang berikutnya Irim Tiara Putri. Langsung saja kepada rekan kami Ibu Vicky untuk memaparkan dari analisis isu kontemporer di Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Vicky dipersilahkan. Baik, mohon izin saya menyampaikan untuk latar belakang pendahuluan dari hasil analisis isu kontemporer di Provinsi DKI Jakarta. Transportasi dan mobilitas penduduk DKI Jakarta adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki peran untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung mobilitas penduduk, serta pembangunan ekonomi dan sektor lainnya. Namun dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan tingginya mobilitas penduduk di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan masalah kemacetan yang belum teratasi hingga saat ini. Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang diperoleh dari TomTom Traffic Index menunjukkan bahwa kemacetan di DKI Jakarta terus membaik sejak 2017, yaitu sebesar 60%, dan pada tahun 2021 berada di level 36%. Namun, persentase tersebut tidak memungkiri bahwa kemacetan di Jakarta ini tetap memberikan dampak atau pengaruh pada masyarakat di DKI Jakarta, terutama pada aspek emosi, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Merujuk pada masalah yang diuraikan tersebut, maka salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan adalah
mengidentifikasi isu-isu terkait kemacetan di DKI Jakarta untuk mendapatkan isu aktual yang akan dianalisa penyebabnya guna menemukan solusi terkait isu kemacetan di DKI Jakarta tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Chandra. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Didik. Mohon izin Ibu melanjutkan. Selanjutnya adalah menganalisis isu dengan metode APKL. Nah, metode APKL ini sendiri adalah aktual, problematik, khalayak, dan layak, di mana kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat dibicarakan, kemudian menarik dan mendesak, kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak dan apakah pantas isu ini untuk dibahas. Kemudian data yang telah kami kumpulkan di sini bisa dilihat yaitu melalui metode APKL, isunya terdapat 3. Yang pertama adalah banyaknya pedagang kaki lima di badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan, kemudian kerusakan lampu lalu lintas, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi umum. Kemudian secara analisis, pada analisis ini terdapat 3 isu yang telah kami survei, di mana pada banyaknya pada pedagang kaki lima di badan jalan terdapat 3, 4, 3, 4, dan total menjadi 14 poin, di ranking menjadi 2. Kemudian kerusakan lampu lalu lintas 3, 3, 4, 3, kemudian total 13, di ranking menjadi 3. Dan untuk isu tertinggi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, itu pada tingkat 1. Sehingga yang akan kami bahas adalah mengenai rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi umum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Brilianti. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Chandra dan Pak Didik. Mohon izin Bu untuk melanjutkannya. Nah, tadi kan setelah kita menganalisis isu dengan metode APKL tadi, ditemukan isu yang paling tinggi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi umum. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis penyebab-penyebab masalah yang terkait isu tersebut dengan menggunakan metode Fishbone. Di sini ada 4 faktor penyebabnya. Yang pertama adanya man, dari manusianya, adanya mother nature, adanya mesin, dan adanya metode. Yang pertama, rasa malu karena gengsi. Menurut saya, masyarakat Indonesia ini masih kental dengan budaya gengsi yang tinggi. Mungkin mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan transportasi mobil, pribadinya mobil, mereka dianggap sebagai orang kaya atau memiliki kelas sosial yang tinggi dibandingkan dengan naik angkutan umum. Atau mungkin mereka juga beranggapan bahwa ketika mereka menggunakan kendaraan pribadinya bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian adanya mother nature, kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan berbeda-beda karena tujuan setiap orang berbeda-beda di dalam menentukan transportasi yang dipilihnya. Misalnya saja ketika mereka ingin pergi ke suatu tempat yang jaraknya dekat, otomatis mereka akan lebih memilih transportasi pribadinya seperti motor atau sepeda, karena hal ini membuat simpel perjalanan. Yang ketiga, machine, adanya tindak kejahatan. Kenapa masyarakat enggan menggunakan transportasi umum? Sebenarnya kita sendiri sudah tahu ya Bapak Ibu, banyak berita-berita di televisi maupun di koran yang memuat korban tentang kejahatan yang terjadi di angkutan umum. Kejahatan itu bisa saja terjadi seperti pencopetan, perampokan, hipnotis yang berada di angkutan umum. Dan yang terakhir, metode jauhnya jangkauan kepelayanan transportasi umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikutnya akan saya sampaikan bahwa di sini setelah itu akan ada penapisan USG atas penyebab masalah yang diperoleh dari metode Fishbone tadi. Nah, di sini situasi yang pertama mengenai urgensi, seriousness, growth, dan di sini yang pertama tentang rasa malu karena gengsi menggunakan transportasi umum. Kemudian yang kedua ada jauhnya jangkauan kepelayanan transportasi umum atau aksesibilitas. Kemudian berikutnya adalah adanya tindakan kejahatan di transportasi umum. Dan yang berikutnya adanya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat dari
urgensi, seriousness, dan growth. Nah, setelah kita lakukan survei, di sini rasa malu karena gengsi menggunakan transportasi umum dapat kita lihat urgensinya ada 3, kemudian seriousness 4, growth-nya 3, totalnya ada 10, dan menduduki peringkat yang keempat. Berikutnya, jauhnya jangkauan ke pelayanan transportasi umum. Di sini urutannya adalah 5, 5, 4, dan totalnya 14, menduduki peringkat pertama. Kemudian adanya tindakan kejahatan di transportasi umum, antara lain ada 5, 4, 2, dan totalnya 11. Kemudian peringkatnya ada di 3. Dan yang terakhir di sini adanya kepentingan yang berbeda-beda, urgensinya 5, kemudian seriusnya 5, growth-nya 3, totalnya ada 13 dan menduduki peringkat kedua. Nah, setelah ini kita dapat mengambil kesimpulan yang paling hangat dari isu setelah ini adalah jauhnya jangkauan ke pelayanan transportasi umum atau aksesibilitas di sini menduduki rankingan yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Irim. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis penyelesaian masalah dengan metode MC Namara. Setelah memahami penyebab terjadinya rendahnya kesadaran masyarakat DKI Jakarta dalam penggunaan transportasi umum, kita harus memetakan solusi agar meningkatkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta Ini juga sholat. menggunakan Saya malah baru tahu kalau di sini ada tempat sholat. Berikut solusi yang dapat diaktualisasikan dalam permasalahan yang dihadapi. Ada 3 alternatif atau solusi, yaitu yang pertama menambah moda transportasi umum, yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kesadaran dalam menggunakan transportasi umum, dan yang ketiga yaitu membangun atau memperluas jaringan TOD atau Transportation Oriented Development. Nah, untuk totalnya yang peringkat pertama yaitu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kesadaran dalam menggunakan transportasi umum. Berdasarkan hasil MC Namara ini dapat disimpulkan untuk alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk rendahnya kesadaran masyarakat DKI Jakarta dalam menggunakan transportasi umum yaitu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menggunakan transportasi umum daripada menggunakan transportasi pribadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesadaran untuk menggunakan transportasi umum ini harus kesadaran untuk menggunakan transportasi umum ini harus terus digalakkan bagi semua warga DKI Jakarta. Beberapa caranya yaitu dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna transportasi umum, meningkatkan akses mendekati rumah pengguna jasa dan tujuan yang ingin dituju, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika menggunakan angkutan umum maka akan mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta dan mengurangi kemacetan tentunya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada masukan dari Ibu Tutor dan teman-teman sekalian, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, yang sudah memberikan contoh bagaimana melakukan latihan menapis isu kontemporer. Baik, kelompok 2, silakan ada yang mau ditanggapi? Atau memang ada yang kira-kira mau diberi masukan? Di mana dari penyampaian paparan tadi yang betul-betul perlu diluruskan atau apa namanya ditambahkanlah kekurangannya ada atau tidak. Silahkan dari kelompok yang menikmati paparan kelompok 1. Ya, Ibu, mohon izin sebelumnya. Ya, silakan Bu Norma. Saya akan memberikan mungkin sedikit tanggapan atau mungkin masukan untuk tadi permasalahan yang kelompok 1 angkat, yaitu tentang mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Tadi paling tinggi itu menurut MC Namara itu sosialisasi ya Pak? Kalau tidak salah. Betul, mengedukasi Bu.
Ya, kalau bisa mungkin dipikirkan juga bagaimana cara yang tepat untuk memberikan edukasi selain hanya mungkin kalau sekarang yang kita bisa lihat kalau kayak di busway itu ayo naik kendaraan umum gitu hanya berupa slogan berupa kata-kata saja. Mungkin lebih nanti bisa diberikan action realnya yang seperti apa sih mengedukasi agar kita sebagai masyarakat itu paham betul dengan kita mengurangi satu kendaraan ternyata mengurangi kemacetan, bisa mengurangi polusi juga yang ada di Jakarta. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Diskusinya lanjut dulu ya, saya sebentar ya, ada dipanggil ya, sebentar ya. Baik, Bu. Masih di mute, Pak. Mohon maaf. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan lagi, dipersilahkan. Berarti tadi aksi nyata ya. Ya. Iya, Pak, aksi nyatanya gitu. Ya, mungkin Karena benar, kalau, Ibu. Ya. Kalau hanya Silakan slogan, dilanjutkan. hanya dibaca, Pak. Memang betul, Ibu. Mengenai masalah kemacetan ini, kita lihat bersama bahwa mungkin sudah beberapa tahun yang lalu kemacetan ini sudah menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi adat kalau mungkin kita lihat ya. Tapi seiring berkembangnya teknologi, para pemimpin-pemimpin di khususnya wilayah DKI Jakarta ini sebenarnya sudah mengupayakan bagaimana agar kemacetan ini bisa terselesaikan dengan baik. Memang upaya-upaya salah satunya dengan mengedukasi ini tadi mungkin benar apa yang disampaikan oleh Ibu. Selama ini mungkin yang dilakukan mungkin baru berupa tulisan ataupun hal-hal yang mungkin sekiranya belum begitu menyeluruh di kalangan masyarakat. Mungkin nanti kita juga akan berusaha untuk melalui media online, kemudian media tulisan, kemudian melalui audiovisual ataupun tayangan-tayangan di televisi itu juga perlu sekali karena sekarang orang juga sudah mempunyai gadget, bahkan kalau kita lihat di medsos atau media-media sosial yang lain itu langsung cepat bisa diterima, baik itu arahan atau himbauan entah itu dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta yang mungkin ini sangat membantu untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya bagaimana menggunakan alat transportasi yang memang ini disiasati oleh pemerintah untuk mengurangi salah satu kemacetan yang ada di Jakarta. Dan ini juga membuat bagi orang-orang yang memang mempunyai skala ekonomi tinggi ya Ibu-Ibu ya dan Bapak, terutama yang mempunyai mobil lebih dari satu, bahkan ada yang menyiasati bahwa mereka punya 2 mobil yang kalau ganjil pakai ganjil, genap pakai genap. Nah ini sebenarnya juga harus diberikan edukasi lebih lanjut nih, karena setiap edukasi atau setiap ada program dari pemerintah pasti ada aja cara untuk mereka bisa melanggar dari cara-cara tersebut. Nah, mungkin itu saja. Silakan ditambahkan dari anggota kelompok yang lain. Oke Pak, saya menambahkan sedikit mungkin untuk Bu Norma, tadi aksi nyata untuk mengedukasi masyarakat, mungkin di lapangan itu kita lebih mengedukasi langsung, misal kita mengedukasi di perempatan ketika lampu merah kan itu banyak orang menggunakan tentunya transportasi pribadinya mereka. Nah, di situ kita mengedukasi dengan berbagai cara di situ. Jadi mungkin lebih ke lapangan, langsung terjun ke lapangannya. Ya, terima kasih Bu Irin, Pak Didik atas penjelasannya. Memang kemacetan di Jakarta ini kembali lagi ke orangnya, gimana kesadaran kita juga. Semoga kita tidak menjadi salah satu bagian yang membuat kemacetan di Jakarta.
Ya, betul Ibu. Sedikit menambahkan saja, kadang kalau kita melihat di lapangan ya Bapak Ibu, tingkat-tingkat kemacetan itu sebenarnya bisa kita lihat dari tempatnya dulu. Mungkin tempatnya sering terjadi kemacetan itu di mana? Mungkin di perempatan jalan, atau di traffic light atau lampu lalu lintas, kemudian tempat-tempat perkantoran atau tempat-tempat pabrik. Nah, mungkin itu yang membuat kemacetan yang paling tinggi di antara tempat-tempat yang lain. Nah, itu mungkin kita bisa memberikan sosialisasi atau mengedukasi di tempat-tempat tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang kedua misalnya masalah waktunya. Biasanya kalau tingkat kemacetan tinggi itu kalau pagi hari sama sore hari. Jadi berangkat kerja, berangkat sekolah, pulang kerja, pulang sekolah, mungkin itu tingkat kemacetan yang paling tinggi. Nah, di waktu-waktu inilah mungkin salah satu cara kita untuk mengedukasi, baik itu di lapangan, baik itu di media-media yang lain, mungkin itu juga cara-cara yang bisa kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Silakan Bapak Ibu menambahkan. Bapak Ibu kalau ke sekolah atau ke tempat kerja masih macet atau tidak Bapak Ibu? Kalau pagi atau pulang kerja? Habis subuh Pak, nggak macet. Oh iya. Kalau saya nggak macet Pak. Karena dekat dengan rumah Bu, atau bagaimana? Iya, nggak terlalu jauh jaraknya, terus nggak ngelewat, bisa nggak lewat jalan besar gitu, jadi lewat jalan-jalan perumahan gitu Pak. Itu jalan belakang lah Pak gitu. Iya. Saya masih macet, Bapak Ibu, karena di lingkungannya ada 3 sekolah. Oh iya. Berdekatan. Itu faktor utama banget itu. Betul. Oh, kalau Ya. saya juga iya, kalau deket sekolahan saya juga ada 3 sekolahan, kebetulan yang 2 SMP. Jadi sama-sama dengan jumlah murid yang banyak. Kelihatan banget waktu kemarin yang pas PTMT 100% itu kelihatan banget macetnya. Dan waktu turun jadi 50% juga kelihatan gitu. Baik, terima kasih atas masukan dari teman-teman semuanya. Silakan kepada Ibu untuk menambahkan, Bu. Oke, baik. Terkait dengan contoh isu yang diambil tadi, saya sudah melihat ya, Anda berbasis data. Ini nomor 1 ya. Selalu mengaitkan dengan apa yang kita observasi dengan data pendukung. Nah, data di sini diambil dari Dishub sejak tahun 2017 ya sampai melihat progres 2021. Nah, ini tolong Anda latih bagaimana Anda melihat mengenali isi itu dari perspektif data ya, berbasis data. Yang kedua, saya ingin tanyakan terkait dengan core issue ya, bahwa di situ Anda melakukan analisis APKL, bertemu ranking 1 terkait dengan isu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dari mana Anda bisa merumuskan peringkat 1, 2, 3, dan 4 itu? Dengan cara apa itu bisa ditentukan? Mungkin bisa dikonfirmasi oleh kelompok yang memaparkan. Silakan teman-teman yang ingin memaparkan atau ingin memberikan tanggapan. Dari mana Anda mendapatkan itu? Ya, memutuskan, oh ternyata core isunya adalah rendahnya kesadaran dari pengguna transportasi, ya. Rendahnya kesadaran, nah, itu mendapatkan prioritas pertama. Kira-kira bisa Anda ceritakan bagaimana Anda menemukan bahwa rendahnya kesadaran itu menjadi ranking pertama dalam penetapan isu ya dengan menggunakan teknik APKL. Baik, mohon izin Ibu untuk memberikan masukan. Ya, silakan. Ya, mungkin yang pertama kita lihat dari apa yang terjadi di lapangan, kita lihat di berbagai tempat
khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini secara menyeluruh bahwa sebetulnya di mana saja sih tempat-tempat yang memang menjadi penyumbang tingkat kemacetan terbesar di sini. Nah, awalnya kita berawal dari situ, kita lihat tempat-tempat tersebut. Nah, setelah itu baru kita berikan semacam angket atau survei, Bu. Survei di sini kita berikan kepada sampel memang ya secara tidak menyeluruh. Kalau menyeluruh mungkin kita bisa tak terbatas nanti yang akan bisa kita berikan. Tetapi secara survei diberikan kepada orang-orang yang memang berada di tempat-tempat yang dekat dari tingkat kemacetan tersebut, bisa kita berikan angket atau survei, dan ternyata setelah kita analisis data-data yang kita peroleh menunjukkan bahwa data tersebut yang paling menunjukkan adalah rendahnya di kesadaran mereka untuk taat dalam berlalu lintas ini tadi, Bu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Selain Pak Didi? Baik Bu, mungkin bisa saya tambahkan. Ya, silakan Pak Chandra. Jadi Bu, kami menarik data ini kemarin sudah pembagian tugas. Kalau saya melakukan wawancara di lingkungan sekitar rumah, bagaimana tetangga-tetangga menggunakan transportasi umumnya, kemudian apa saja yang menyebabkan kemacetan di jalanan. Nah, jadi kemarin sempat diwawancara mengenai banyaknya pedagang kaki lima ataupun kerusakan lampu lalu lintas, berpendapatlah di lingkungan sekitar ini tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian dilihat dari lingkungan sekitar memang mempunyai kendaraan pribadi masing-masing, karena itu yang menyebabkan akhirnya untuk menggunakan transportasi umum cukup rendah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Itu dari saya. Baik, kita beri aplaus dulu ya dari dua nih penguat, Pak Didi dan Pak Chandra. Sengaja saya coba memantik pertanyaan ini karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mungkin saja nanti Anda temukan saat Anda melakukan seminar rancangan. Jadi tolong, saya selalu berkatakan berkali-kali, kokohkan konsep Anda dalam mengerjakan apapun. Mau berbicara panjang kali lebar tentang kemacetan di DKI Jakarta, konsep pertama adalah data. Potretnya Anda lihat dengan berbagai cara, mau observasi, mau wawancara, mau menyampaikan survei mini, mau memberikan angket, silahkan ya. Karena di sini pasti kita diminta konfirmasinya. Kok bisa ya kesadaran masyarakat itu menjadi dianggap core issue ya, yang paling persoalannya sekarang kalau itu angket diserahkan kepada kaum menengah ke atas, ya mungkin lain lagi, bukan itu, ya bukan itu pilihannya. Cuman karena Anda tadi menyatakan bahwa kita memilih sampel, Bu. Nah ini menguatkan, jadinya mengokohkan cara Anda berpikir secara analisis, berpikir secara sintesis, gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Norma, sebenarnya tadi disampaikan mengedukasi ya, alternatif terbaiknya ya, mengedukasi masyarakat, itu yang disampaikan oleh kelompok 1. Tapi Bu Norma menyatakan, mungkin difikirkan caranya. Nah, ini juga sebuah konsep berpikir. Ya. Mengedukasi itu dengan apa? Belum terukur gitu ya. Jadi ketika Max Namara menyatakan solusinya adalah A, yang A itu harus menjadi sesuatu yang terukur. Nah, Bu Norma memberikan tambahan tadi. Mungkin cara mengedukasinya yang dikembangkan. Dari cara itu nanti berkembang. Mau pakai apa? Pakai video kah? Video edukasi? Pakai flyer kah? Pakai poster kah? Ya. Iklan. Atau ya iklan, ya, iklan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Nah, kalimat-kalimat yang tadi disampaikan itu menjurus kepada berpikir tingkat tinggi. Nggak sekedar menyatakan konsep, ya, tahapan dari melihat data, kemudian tahapan dari
menganalisis isu dengan teknik APKL, melihat lagi penyebab-penyebabnya dengan metode Fishbone. Itu teori. Tapi endingnya ya kita harus menunjukkan bagaimana cara kita berpikir secara terukur. Oh benar, ternyata memang kesadaran masyarakat kita rendah. Bagaimana caranya? Mengedukasi. Nah, mengedukasi itu baru gantung ya, baru menggantung, belum aksi nyata. Kan sudah belajar RABN kemarin. Berbicara tentang nilai bela negara, di situ ada yang namanya gotong royong olahraga misalnya. Tapi kan itu belum terukur, olahraganya apa? Oh, melaksanakan senam, belum terukur juga. Dibuatlah dengan kalimat afirmasi, saya akan taat melaksanakan kesegaran jasmani setiap hari Jumat pagi. Di mana? Di kantor. Buktinya apa? Foto, video senam. Bukti apa lagi? Timestamp. Bukti apa lagi? Tanda tangan mentor bahwa saya sudah mengisi daftar hadir senam. Jadi cara berpikir kita itu setiap langkah itu ada, ya kalau saya sebut itu ada sikap perilaku yang terukur. Jadi orang membacanya tahu. Gitu ya. Nah, ini tolong dikuatkan nanti ya. Tolong diingat-ingat bahwa Anda punya kewenangan untuk menyampaikan konsep berpikir. Kenapa core isu itu menjadi pilihan kita? Dari mana asal muasalnya? Kok ujuk-ujuk dapat peringkat 1? Yang kedua nih, mohon disikapi. Ketika melakukan penapisan penyebab isu dengan metode Fishbone, tolong kerangka berpikirnya jangan cari aman. Ya. Tulang ikan yang besar itu baru bicara aspek manajemen 6M. Sumber daya, sarana prasarana, metode, pembiayaan, lingkungan, ya. Itu baru bicara apa namanya? Poin-poinnya. Nah, Anda silahkan menerjemahkan dari rendahnya kesadaran masyarakat ini, apalagi yang menyebabkan terjadinya ya permasalahan yang disebutkan tadi. Jadi tulang besar dari Fishbone itu tolong ditapis lagi 2-3 penyebab. Sehingga ketika Anda membuat angket yang disebarkan kepada sampel Anda, itu terbangun indikator dari sumber daya manusianya, apa sih penyebabnya? Oh, ada 3. Dari sarananya ada 4. Ya. Jadi coba berpikirnya sekarang, jangan berpikir karena contohnya dibuat oleh pengajar 1, Anda ikut 1. Enggak begitu juga kali berpikir tingkat tinggi. Ya. Nah, tolong itu ditindaklanjuti. Jadi buat mapping dari Fishbone ini betul-betul menafis sampai ke hal-hal kecil. Ya. USG tadi juga udah disampaikan, USG ya. Ada yang menulis tadi malu berkendaraan umum ya, jauh, fasilitas jangkauannya jauh, kemudian sampai memutuskan bahwa ternyata Max Namaranya berbicara ya, harus dicerdaskan nih, diedukasi nih masyarakatnya ya. Nah, ini tahapan-tahapan ini tolong Anda kuatkan. Jadi bukan hanya sekedar memindahkan contoh yang ada di video kemarin atau contoh yang ada di materi LMS, tapi Anda kreasikan, Anda kembangkan sesuai dengan konteks berpikir tingkat tinggi Anda sebagai peserta. Itu ya yang dari saya penguatannya, tolong diingat-ingat. Dan ini pasti ketemu dengan agenda 2, agenda 3 itu akan ditanya lagi. Bagaimana caranya? Malah ada yang menjurus. Coba tayangkan. Anda membuat angket atau menyebar angket atau melakukan wawancara. Bisa nggak ditayangkan indikator apa yang Anda wawancarakan? Indikator apa yang Anda buat di angket? Ini evident loh. Jadi bukan sekedar berkata,
Saya sudah melakukan, nah, pengujinya sih denger, tapi kebablasan nanti ketika ditanya. Coba ditayangkan indikatornya apa saja yang Anda buat dalam angket atau survei yang Anda berikan, atau wawancara yang Anda lakukan. Kalau kita tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak berakuntabilitas. Jadi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sedang menguji seberapa tinggi berakhlak kita dalam mengikuti latsar ini. Ya, bisa dipahami nih penguatannya? Oke, silakan. Tugas kedua, Pak Didi, siapa yang akan memaparkan? Baik, terima kasih atas penguatannya kepada kelompok sub 1, Ibu. Ya. Berikutnya kepada sub 2 dipersilahkan untuk memaparkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Neni, saya dari kelompok 3 sub 2 sebagai moderator, saya Norma Juwita akan mencoba memaparkan. Di sini ada Ibu Sahidah Humairoh sebagai ketua kelompok, ada Ibu Malina Fauzia, ada Ibu Niken Ratnawijaya, ada Ibu Raden Roro Sininta Tiana Karima. Kami semua sudah bekerja berkelompok untuk membuat makalah mengenai tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat dari dampak COVID-19. Untuk slide pertama di pendahuluan, pemaparan akan saya lakukan. Untuk slide berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Malina, slide ketiga akan disampaikan oleh Ibu Syahidah, slide keempat akan dipaparkan oleh Ibu Niken, dan terakhir slide kelima akan dipaparkan oleh Ibu Sininta. Ya, masuk ke, mohon izin ya Bu untuk masuk ke bab pendahuluan. Ya, silakan. Ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Kemajemukan ini terjalin dalam suatu ikatan bangsa sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kehidupan bermasyarakat yang majemuk tidak akan pernah luput dari berkembangnya sebuah isu di dalamnya. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat majemuk. Dengan kemajemukan yang ada, begitu banyak isu yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya yaitu tingginya tingkat pengangguran di kota Jakarta. Jumlah pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah pembangunan yang serius. Meningkatnya pengangguran ini secara umum disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah angka kerja yang semakin terus meningkat. Ketidakseimbangan antara aspek penawaran dan permintaan baik dari segi jumlah dan kualitas dapat menimbulkan akibat pengangguran yang serius. Menurut Badan data dari Pusat Statistik DKI Jakarta, ini dalam kurun waktu 2018, 2019, dan 2020, pengangguran di DKI Jakarta meningkat dari 2000, paling signifikan yaitu di 2019 ke 2020, di mana pada 2019 angka pengangguran ada di 6,22%, sedangkan di tahun 2020 yaitu 10,95%. Hal ini tidak tentunya dikarenakan adanya virus COVID-19 yang melanda DKI Jakarta. Dari pemaparan tadi, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu bagaimana cara untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran di DKI Jakarta. Tujuannya dari dibuatnya makalah ini satu, yaitu untuk memenuhi syarat tugas latsar agenda 1 mengenai isu kontemporer yang ada di DKI Jakarta, dan yang kedua yaitu memberikan solusi dan saran bagi pemerintah dan masyarakat mengenai naiknya angka pengangguran di DKI Jakarta. Silakan Ibu Malina untuk melanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Neni untuk memaparkan slide selanjutnya. Pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan selesai masa kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Dua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Tiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Berdasarkan keterampilannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Misal contohnya seperti dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperolehnya dari pengalaman dan latihan. Contohnya supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya seperti kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, pengangkut, dan sebagainya. Kemudian, masalah ketenaga kerjaan timbul karena beberapa faktor, seperti pendidikan yang kurang, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, bisa menyebabkan yang pertama banyaknya pengangguran, lapangan kerja yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah. Dan selanjutnya Ibu. Kemudian kami melakukan beberapa analisis isu dengan cara menyebarkan angket Google Form ke beberapa rekanan kami. Ada beberapa isu yang kami angkat. Yang pertama, penipuan online, hack media sosial, hoax, harga minyak goreng mahal, polusi udara di DKI Jakarta, tingginya tingkat pengangguran terbuka, dampak pandemi COVID-19, kelangkaan air bersih di DKI Jakarta, pungutan liar di lingkungan birokrasi DKI Jakarta. Isu ini kami gunakan metode APKL, di mana penipuan online, hack media sosial, hoax, total harga minyak goreng, total nilai APKL-nya 18, polusi udara di DKI Jakarta total nilainya 16, tingginya tingkat pengangguran terbuka dampak pandemi COVID-19 totalnya adalah 19, kelangkaan air bersih di DKI Jakarta total nilainya 14, pungutan liar di lingkungan birokrasi DKI Jakarta totalnya 13. Nah, dari penerbitan isu-isu ini dengan metode APKL yang sudah kami lakukan, didapatkan bahwa tingginya tingkat pengangguran terbuka dampak pandemi COVID-19 menempati peringkat pertama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, Ibu. Saya sampaikan, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ibu Syahidah. Terima kasih Ibu Malina dan teman-teman sekalian. Mohon izin Ibu Neni untuk menyampaikan dari kelompok sub 2, analisis penyebab masalah atau Fishbone. Kita menggunakan metode Fishbone yang mana kita breakdown man, money, method, machine, measurement, material. Dari faktor man, kita mendapatkan jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Kemudian dari faktor money, permintaan jauh lebih kecil daripada supply. Itu dampak kondisi dari COVID-19 karena kondisi ekonomi, jadi daya belinya mengurang.
Kemudian metode, kebijakan perusahaan tentang pemutusan hubungan kerja saat pandemi. Kedua, penerapan pembatasan sosial. Kemudian mesin, kemajuan teknologi sehingga akhirnya manusia tergantikan oleh robot atau mesin. Kemudian measurement, tidak sesuainya kriteria dari perusahaan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pelamar kerja. Nah, itu dari sekian banyak fishbone yang kita breakdown, itulah yang sekiranya menjadi analisis penyebab masalah tingginya tingkat pengangguran terbuka dampak pandemi COVID. Dari sekian jumlah penyebab masalah, kami menyebarkan survei kuesioner dengan menggunakan Google Form. Kami gunakan metode USG dalam menentukan penyebab isu. Kebijakan perusahaan, yang pertama kebijakan perusahaan tentang pemutusan hubungan kerja saat pandemi mendapatkan total di nomor 13. Yang kedua, penerapan pembatasan sosial, total 11. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang, jumlah 15. Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin, jumlah 12. Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria, jumlah 9. Permintaan jauh lebih kecil daripada supply dampak COVID-19. Dari metode USG, urgensi, seriousness, dan juga growth yang kita sebarkan kepada teman-teman dan juga kepada sumber-sumber yang kita berikan Google Form, kita mendapatkan ranking prioritas ada di nomor 1, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Sehingga kita bisa untuk menganalisis selanjutnya bagaimana alternatif solusinya yang akan disampaikan oleh Ibu Niken. Ya, terima kasih Ibu Saidah. Mohon izin Ibu Neni untuk memaparkan lanjutannya. Berdasarkan hasil dari analisis USG, kami menentukan beberapa alternatif solusi. Mohon maaf. 1, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif. 2, mengoptimalkan program kartu prakerja. 3, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi cepat berlalu. 4, melakukan pelatihan berupa seminar, workshop, atau training. 5, penempatan para pencari kerja sesuai dengan passion dan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil metode McNamara yang kami lakukan, dilihat dari efektivitas, kemudahan, dan biaya, didapatkan hasil dengan melakukan pelatihan berupa seminar, workshop, ataupun training, menduduki peringkat pertama, yaitu berjumlah 14. Kenapa dengan melakukan pelatihan berupa seminar, workshop, dan training? Karena diharapkan jika sudah dilakukannya pelatihan berupa seminar, workshop, atau training, peserta yang melakukan pelatihan jika memungkinkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dan itu cukup bisa menjadi alternatif mengurangi pengangguran di DKI Jakarta. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh Ibu Sininta. Ya, Ibu Sininta, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Niken. Mohon izin Bu Neni untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan di atas. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta dapat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya. Yang kedua, adanya kebijakan pembatasan sosial seperti lockdown dan PSBB yang membuat penggunaan barang dan jasa atau pelanggan sepi. Yang ketiga, beberapa sektor industri mulai mengurangi kegiatan produksi mereka dan mengalami pengurangan jam kerja, sehingga banyak perusahaan yang mengurangi gaji karyawannya. Yang keempat, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini, membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha. Yang kelima, adanya kebijakan dari para pengusaha sektor industri yang menggantikan peran para karyawan oleh robot atau mesin-mesin yang canggih, karena dianggap lebih murah dan cepat selesai.
Yang keenam, banyaknya pekerja yang mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja karena tidak kuat dengan beban kerja yang tanggung. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode USG, yang menjadi penyebab utama isu pengangguran adalah jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang tidak seimbang. Adapun berdasarkan metode McNamara, solusi untuk menghadapi isu tersebut adalah melakukan pelatihan berupa seminar, workshop, atau training dalam pembekalan keterampilan kepada para pekerja yang terdampak, sehingga para pekerja akan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari atau bahkan membuka lapangan kerja yang baru. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya serahkan ke Ibu Norma. Ya, terima kasih semua teman-teman semua yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok 3 sub 2. Mungkin dari kelompok 1 atau dari Ibu Neni akan memberikan saran dan masukan untuk kebaikan kelompok sub 2. Dipersilahkan Ibu. Silakan dari kelompok 1, ada yang mau memberikan komentar atau pendapat, saran, dan sebagainya? Baik, Ibu, mohon izin. Ya, silakan Pak Didi. Baik, terima kasih atas waktunya untuk memberikan masukan, Bapak Ibu. Mungkin tadi di sini pada kesimpulan bisa kita lihat bahwa solusi yang ditawarkan pada McNamara di sini adalah melakukan training, melakukan ibaratnya seminar, dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, di sini yang saya tanyakan teknisnya dalam melakukan seminar ataupun training ini bagaimana melihat banyaknya pengangguran-pengangguran yang baik dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Ini teknisnya untuk mengumpulkan ataupun nanti dari segi administrasinya apakah ada atau tidak, kemudian nanti cara untuk mengukurnya apakah ini sudah berhasil atau belum, kemudian sampai kapan seminar ini dilakukan. Nah, mungkin itu saja Bu yang mungkin bisa lebih dijelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya izin. Oke, silakan Bu Irim. Tadi udah dijelaskan di analisis USG ya, terdapat keadaan atau situasi yang banyak sekali tuh disampaikan. Nah, ada 2 situasi yang menurut saya itu hampir mirip. Kenapa tidak dijadikan satu keadaan atau situasi saja? Kenapa jadi 2? Itu tadi bisa ditampilkan lagi, izin Bu Norma. Ya, silakan bantu share screen. Nah, yang mengenai masalah jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan yang tidak seimbang sama permintaan jauh lebih kecil dari supply dampak COVID-19. Itu menurut saya kan itu mengenai jumlah tenaga kerja dari sisi yang diminta oleh perusahaan sama yang tersedia di lapangan kerja. Itu kalau menurut saya sih hampir mirip ya mungkin. Mungkin alasan kenapa dia tidak dijadikan satu itu kenapa dari kelompok 2. Bu Irin, izin Bu Neni. Sebelumnya di Fishbone, di sini dia kan masuknya ke ranah money untuk permintaan jauh lebih kecil daripada supply. Itu maksudnya permintaan dari segi daya beli Bu Irin. Jadi kayak misalkan kita sebagai konsumen atau kita sebagai klien itu memiliki permintaan yang jadinya lebih kecil daripada supply-nya. Jadi seperti itu. Sedangkan supply-nya juga ada banyak pada saat COVID-19 ya Bu Irin. Jadi daya belinya karena kondisi ekonomi mungkin yang tadi sudah dipaparkan di pendahuluan dari ekonominya gajinya dikurangi oleh perusahaan dan lain sebagainya, sehingga daya beli daripada konsumen maupun klien permintaannya jadi lebih kecil gitu daripada supply-nya. Seperti itu.
Perbedaannya dengan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan tidak seimbang, jumlah tenaga kerja itu masuk ke fishbone di bagian SDM-nya. Jadi SDM-nya jumlahnya banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaannya. Seperti itu mungkin dari kelompok sub 2 ada yang mau menambahkan mungkin? Baik, ada lagi yang mau menambahkan jawaban Bu Syahidah mungkin dari kelompok sub 2? Oke, kalau tidak ada saya mau mencoba menambahkan. Ibu Syahidah mungkin bisa diturunkan lagi Bu slide-nya yang tadi. Nah, yang ini. Yang jadi pertanyaan Ibu Irin adalah kenapa tidak dijadikan satu antara permintaan jauh lebih kecil dari suplai dampak COVID-19 dengan jumlah tenaga dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Tadi benar yang menurut kami, benar yang diutarakan oleh Bu Syahidah, karena berdasarkan analisis fishbone ada yaitu di bagian jumlah tenaga kerja, terus bagian money-nya yaitu permintaan jauh lebih kecil dari suplai dampak. Jadi di sini tidak bisa dijadikan satu karena mereka dua hal yang berbeda. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang itu akan jadi dampak dari permintaan yang lebih kecil dari suplai dampak ini adalah nanti berdampak pada jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang, di mana produksi dari sebuah perusahaan akan menurun, dan seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, COVID di Indonesia, khususnya di Jakarta, sangat tinggi, dan itu berdampak pada PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi di sini permintaannya menurun, sehingga banyak yang menganggur, dan jumlah lapangan pekerjaannya jadi tidak seimbang karena tingkat produksinya rendah, otomatis perusahaan pun melakukan PHK karena permintaannya juga kecil dari masyarakat gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi itu merupakan dua karakteristik yang berbeda ya. Saya menangkap yang poin terakhir di masalah permintaan jauh lebih kecil itu, saya kira permintaan dari sisi tenaga kerja. Ternyata itu permintaan barang. Iya, permintaan barang. Jadi daya beli masyarakatnya menurun karena adanya dampak COVID yang berimbas juga pada jumlah tenaga kerja yang menurun karena efek dari PHK gitu. Jadi lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Luar biasa nih. Bagus sekali ya. Sudah mulai menjurus bagaimana menapis isu dan menapis penyebabnya dengan detail ya. Artinya tidak terlalu umum ya, tapi betul-betul menapis sampai ke hal yang spesifik. Mungkin saran saya dalam menarasikan ya, Anda tadi berbicara tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berbicara tentang kedekaian. Ya, di video itu kita sudah melihat bahwa sebagai provinsi yang menjalankan amanah sebagai ibu kota negara, tentulah banyak potret-potret permasalahan dari pendidikan, kesehatan, transportasi, pemukiman, ya, lapangan pekerjaan, segala macamnya menjadi poros pengamatan permasalahan. Nah, sebaiknya tidak langsung memotret ya bahwa Anda melihat dari sisi data tenaga kerja, tidak melihat ke situ, tapi Anda melihat potret ya pelayanan, potret kalau saya bilang program-program yang dikembangkan di DKI. Ya. Nah, nanti menjurus kepada Anda melihat potret masalah ketenaga kerjaan. Ya. Kenapa? Karena di awal Anda sudah memposting
ini data ketenagakerjaan. Tetapi ketika Anda melakukan APKL, ceritanya bukan masalah ketenagakerjaan, tapi sudah menjurus. Ya, ada berapa APKL tadi? Kalau nggak salah tuh ya. Bisa dijelaskan ada berapa tadi itu? Nah, ya, penipuan online, harga minyak goreng mahal, polusi udara, kan udah menjurus kemana-mana tuh, ya kan? Sudah lintas isu lah gitu ya, sudah banyak masalah air, pungut pungli, ya. Coba kaitkan dengan yang pertama. Coba yang pertama, pendahuluan, bukan pendahuluan, ya. Nah, jadi Anda di rumusan masalah jangan langsung mengatasi masalah pengangguran, jangan. Karena Anda lagi memotret kan di APKL itu secara umum, berarti Anda bicara DKI adalah bla bla bla. Banyak permasalahan, sebut saja yang tadi ada di APKL itu, masalah air. Dari data layanan, ya, atau data BPS atau apa, ditemukan. Salah satunya adalah masalah pengangguran, ya. Jadi jangan di sini dulu bicaranya, ya. Jadi potret DKI secara umum. Nanti masuk ke APKL, Anda menemukan tadi bahwa di sini ada permasalahan atau core isunya adalah apa tadi? Coba slide kedua. Next, ya. Nah, ini ya. Anda melakukan masalah pengangguran itu tinggi sekali. Ya. Jadi pendahuluan itu bicara yang ini dulu nih, semua nih situasi ini. Paragraf pertama Anda berbicara tentang polusi udara DKI, paragraf kedua tentang air bersih, pungutan liar, segala macam cerita. Banyak lagi warna permasalahan di DKI Jakarta. Ya, di rumusan masalah, permasalahan apa yang sangat-sangat menjadi gambaran tertinggi dari isu kontemporer di Jakarta. Jadi Anda bicara itu dulu, tidak langsung menjurus kepada pengangguran. Setelah Anda menemukan APKL, barulah di bawahnya Anda menjelaskan, oh core isunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Jadi tolong direvisi sedikit ya di pendahuluannya ya. Lihat video yang kemarin, nah itu boleh jadikan kata pendahuluan itu. Bagaimana wawasan kebangsaan bela negara memayungi pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan di bidang A, B, C, D. Potretnya begini-begini ya, sehingga perlu ditelaah apa permasalahan kontemporer yang saat ini menjadi sesuatu yang penting ditangani pada saat terjadi pandemi. Itu baru sampai situ dulu. Nah, barulah Anda masuk ke bagian potret yang Anda lihat, yaitu pengangguran. Jadi agak terputus sedikit tadi itu penjelasan di awalnya, ya. Ke bawahnya isu metode Fishbone, ya, sampai menetapkan USG, sampai menemukan solusi terbaik, melakukan pelatihan. Ya. Nah, ini juga sudah terukur, sudah terlihat alurnya. Ya, tinggal Anda nanti membrandingkan. Kelompok 1 juga membrandingkan. Kira-kira mengedukasi masyarakat dengan cara apa? Si pintar kah? Gitu ya. Si pintar itu singkatan misalnya. Apa misalnya? Sistem pengedukasian ya terhadap apa misalnya. Pokoknya ada brandingnya lah. Nah, kalau terkait dengan pelatihan, brandingnya apa? Pelatihan yang mau dilakukan. Jadi sudah menjurus kepada apa-apa kegiatan yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan rencana aksi dari solusi yang ditentukan oleh Max Namara tadi. Itu ya. Jadi jangan terputus hanya sampai di Anda selesai
menggunakan tapisan yang terakhir, menentukan solusi kreatifnya adalah memberikan pelatihan. Tapi nama pelatihannya harus terukur. Pelatihan apa? Pelatihan ragam pelatihan kompetensi apa misalnya. Tapi kan nggak mungkin kalau nanti berujung kepada waktu, batasan waktu Anda mengerjakan kegiatan ini 1 bulan, kira-kira apa yang bisa secara efektif dan efisien bisa saya lakukan kegiatannya selama 1 bulan. Oh mungkin pelatihan apa yang 1 bulan misalnya. Ya, jadi harus ada analisa untuk mengingat kembali ketercapaian itu bisa diwujudkan dalam waktu berapa lama. Nah, nanti setelah kita melihat nih tugas individu Anda terkait dengan isu instansi. Nah, nanti itu terukur tuh seberapa lama atau dalam waktu sebulan nanti saat melakukan aktualisasi tercapai tidak kegiatan-kegiatan yang menjadi solusi dari permasalahan di tempat Anda bekerja. Nanti ketahuan tuh di situ. Ya. Ini semuanya sudah bagus, paparannya juga sudah runtut, alur berpikirnya juga sudah runtut, paling nanti ditambahkan ya. Konsep berpikirnya itu dikuatkan. Kenapa? Karena penguji atau pengajar lainnya juga akan bertanya, dari mana itu? A-nya 5, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 3. Dengan cara apa? Mana buktinya? Apa yang dilakukan? Ya, itu kata-kata kunci yang memang harus dijelaskan dengan penuh ya pertanggungjawaban lah karena kita membuat. Jadi tidak berdasarkan kata kita, opini kita, atau pendapat kita. Bukan itu, tapi sudah berbasis pada data. Data survei, data angket, data wawancara. Oke, evidennya mana? Nah, ini harus Anda siapkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri applause semuanya sekali lagi. Silahkan di stop share screen-nya. Nah, sekarang saya minta 2 orang saja dulu ya. Yang satu dari pendidikan, yang satu dari non-pendidikan. Memaparkan isu instansi. Monggo dibantu Pak Didi, silahkan. Kita semakin menjurus melihat bagaimana Anda mengembangkan. Ini belum ujuk-ujuk menyambungkan dengan sikap perilaku bela negara ya. Ini baru berlatih menggunakan tool. Tapi endingnya nanti Anda harus mengintegrasikan, menginternalisasikan, mengaktualisasikan. Di mana wawasan kebangsaan dan bela negara itu bisa dikaitkan dengan apa yang menjadi gagasan kreatif Anda. Di mana berakhlak itu bisa Anda kaitkan. Di mana manajemen dan smart eyes itu bisa diintegrasikan. Jadi berpikirnya 3. Ya. Oke, silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya kepada kelompok 3 sub 1 maupun kelompok 3 sub 2. Tentunya ini menjadikan kami lebih menambah wawasan kami ya Bu. Jadi untuk menentukan nanti bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu masalah, kemudian ditambah dengan data-data yang memang valid yang terjadi di masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikutnya mungkin kita akan memaparkan ya Bapak Ibu. Tapi mohon izin Ibu sebelumnya, karena kemarin infonya yang kita paparkan mungkin baru tugas yang analisis untuk di lingkup dinas secara keseluruhan di DKI Jakarta, tapi untuk di instansinya memang kita belum menggunakan PPT Bu. Jadi nggak apa-apa, mungkin langsung dengan ininya ya. Ya nggak apa-apa, langsung makalahnya apa? Oke, baik. Tugas ya. Laporannya saja. Baik, mungkin dari kelompok 3 ini mungkin terdiri dari beberapa instansi dinas, ada yang dari dinas pendidikan, kemudian ada yang dari dinas kebudayaan ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa memaparkan antara keduanya. Mungkin Bapak Ibu silahkan yang ingin memaparkan terlebih dahulu. Mungkin dari Dinas Pendidikan, mohon izin untuk Bu Norma, siap Bu? Aduh, ada yang lain nggak nih?
Silakan Bapak Ibu. Berbagi nilai loh kalau Ya. saya berbagi nilai. Ya nggak Bu? Ayo ada yang siap selain mungkin ibu-ibu yang lain dulu deh. Ada yang siap nggak? Ya, Bapak Ibu silakan dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu yang siap untuk memaparkan tugasnya. Jadi nanti kita istilahnya saling berbagi, nanti kita bisa saling memberikan masukan demi tercapainya kesempurnaan dari apa yang sudah kita laksanakan. Ya, sudah. Lanjut aja Bu Norma. Silakan share screen. Nah, baik Ibu, akan saya coba untuk memaparkan apa yang sudah saya buat kemarin. Mungkin nanti kalau ada kurang boleh Bu ditambah-tambahkan, karena pasti banyak kurangnya Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, sudah terlihat Ibu. Ya. Di sini saya mengambil isu terkait dengan tugas dan pokok saya sebagai seorang pengajar. Di sini di masa pandemi ini saya coba untuk mengambil isu yang memang saya rasakan sendiri di kelas, yaitu adanya perbedaan yang sangat signifikan di mana ketika anak PJJ atau pembelajaran jarak jauh, nilai mereka begitu bagus, begitu tinggi. Tapi ketika bulan Februari kita mulai dengan Januari ya Bapak Ibu ya, kita mulai dengan PTMT 50%, itu sangat terlihat bedanya nilai yang ada atau kemampuan anak yang ada itu jauh sekali. Jadi saya di sini mencoba untuk mengidentifikasi isu. Yang pertama, ini sudah saya komunikasikan dengan wakil kepala sekolah saya, kemudian kebetulan kepala sekolah saya sedang beristirahat, habis terkena COVID juga, jadi saya mencoba untuk menghubungi wakil kepala sekolah yang kebetulan juga sama-sama mengajar di kelas 5. Dan ternyata di sini kita bisa lihat ada rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 5 selama masa pandemi, terus selama masa pandemi belajar di rumah bersama orang tua, terus kegiatan belajar di sekolah baru dimulai dilaksanakan di semester 2, dan ketika mulai belajar di sekolah terlihat kemampuan menghitung siswanya masih rendah. Yang kedua, isu yang kedua yaitu rendahnya tingkat kedisiplinan siswa selama belajar di rumah. Hal ini terlihat dari tugas-tugas yang dikirimkan siswa melebihi batas jam yang telah ditentukan. Yang ketiga, isunya yaitu rendahnya disiplin siswa kelas 5 dalam menjaga jarak dengan teman. Hal ini mungkin bisa terjadi karena anak-anak sudah lama tidak pernah berjumpa dengan temannya, jadi ketika berjumpa di kelas, mereka biasanya yang seharusnya di peraturan tidak boleh mengobrol, menjaga jaraknya harus ditetapkan, dan memakai maskernya. Nah, ini masih rendah, jadi saya sebagai guru harus sering mengingatkan, ayo jaga jaraknya, ayo pakai maskernya, jangan lupa cuci tangan, dan sebagainya. Berdasarkan isu-isu yang telah teridentifikasi, kemudian ditentukan isu utama untuk menunjang tugas dan fungsi guru di kelas, terutama dalam hal mendidik dan mengajar. Penentuan isu utama dilakukan dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan halayakan. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dengan penetapan prioritas isu dengan skala penilaian untuk masing-masing parameter 1 sampai 5. Ya, jadi di sini didapatkan rendahnya kemampuan menghitung siswa itu ada di peringkat 1 dengan total APKL-nya 18, sedangkan rendahnya tingkat kedisiplinan siswa selama belajar di rumah itu ada ranking ketiga dengan total APKL-nya 13, dan rendahnya disiplin siswa kelas 5 dalam menjaga jarak dengan teman mendapatkan ranking 2. Jadi berdasarkan hasil analisis APKL, isu yang dipilih atau core isunya adalah rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 5 berdasarkan parameter aktual.
Isu tersebut merupakan persoalan yang sedang menjadi permasalahan peserta dalam melakukan operasi hitung. Berdasarkan parameter problematik, isu ini merupakan penyimpangan dari kondisi yang seharusnya dan perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Berdasarkan aspek kelayakan, isu ini secara langsung menyangkut kemampuan dasar peserta didik. Jadi dalam matematika itu KD berhitung akan mempengaruhi KD-KD selanjutnya. Jadi kalau tidak ditangani, menurut saya nanti akan menghambat kemampuan siswa di KD berikutnya. Sementara itu, berdasarkan aspek kelayakan, isu tersebut bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Penyebab terjadinya masalah, setelah ditentukan core isu, dilakukan identifikasi masalah dengan menggunakan pendekatan fishbone diagram. Fishbone diagram digunakan untuk memahami persoalan dengan memetakan masalah berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. 1. Media belajar yang menarik dan efektif belum diterapkan. Di sekolah, banyak sekali media pembelajaran yang bagus dan menarik perhatian siswa didik, tetapi karena adanya pembatasan penggunaan alat permainan edukatif di sekolah karena masih adanya virus COVID-19, maka guru menggunakan alternatif permainan edukatif yang dapat digunakan bersama tetapi minim interaksi dengan teman yang lain. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru ketika anak mengerjakan tugas, sehingga anak cenderung memilih menggunakan alat bantu hitung ketika bekerja di rumah. Ketika belajar di rumah, maaf. Yang ketiga, kurangnya waktu yang diterapkan saat belajar bersama di sekolah, yaitu untuk pengaturan sekarang itu hanya 3 jam pelajaran. Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan, lama belajar peserta didik di sekolah ditentukan pada level pandemi virus COVID-19. Jika di daerah tersebut masuk level 3, maka sekolah hanya boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas 50%, yang artinya 50% anak belajar di sekolah dan 50% anak belajar di rumah. Waktu belajar maksimal di kelas hanya 4 jam pembelajaran atau setara dengan 150 menit. Penyebab masalah dikelompokkan dalam 6 kategori utama yang terdiri dari method, machine, material, measurement, dan lingkungan atau moderator. Hasil identifikasi penyebab masalah disajikan dalam gambar di bawah ini, yaitu yang pertama, di bagian machine, pembelajaran yang media pembelajarannya belum menarik yang sudah diterapkan. Yang bagian yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru saat anak-anak PJJ. Yang measurement, kurangnya waktu yang ditetapkan saat belajar bersama di sekolah yang akan berpengaruh pada rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 5. Dari penyebab masalah yang telah diidentifikasi, dilakukan penapisan untuk menentukan penyebab utama masalah yang akan dicarikan solusinya. Metode penapisan yang digunakan adalah metode USG. Dengan teknik scoring di sini ternyata didapat menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif belum diterapkan mendapatkan peringkat 1 dengan total nilai USG 15. Dari penapisan dengan metode USG ini, saya mencoba untuk memberikan solusi atau mencarikan solusi, yaitu dengan adanya media yang menarik dan efektif, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi berbasis dengan permainan. Di sini juga saya sudah mencoba melakukan riset data, walaupun belum saya terapkan sepenuhnya data ini, saya bagi ke siswa karena waktunya yang mepet. Jadi saya hanya bagikan data ini kepada guru-guru di kelas saja, di sekolah saja, yaitu yang pertama itu menggunakan media berbasis permainan. Nah, media berbasis permainan yang saya ambil yaitu media berbasis permainan berbasis Android yang bernama Map Games.
Jadi, kalau alternatif solusi ini mendapatkan nilai efektivitas tinggi karena media permainan berbasis Android sangat menarik perhatian anak. Dari aspek kemudahan, anak sudah terbiasa menggunakan gadget untuk belajar selama PJJ. Sementara dari aspek biaya, penggunaan aplikasi berbasis Android ini tergolong murah karena sekali menginstal kita dapat menggunakan selamanya selama aplikasi ini masih terinstal di gadget kita. Untuk mewujudkan pelaksanaan solusi berjalan lancar, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, saya merancang kegiatan bermain, lalu kita mengedukasi anak atau memberi bantuan anak untuk mendownload aplikasinya. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik sebelum menggunakan aplikasi Medgame. Yang keempat, ada penjelasan tata tertib dan aturan main. Yang kelima, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain menggunakan media aplikasi Medgame. Yang keenam, yaitu pelaksanaan dokumentasi kegiatan bermain dalam bentuk foto dan video. Sekian dari saya, Ibu. Silahkan. Mohon maaf seadanya sekali, Bu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Norma ya. Iya, Bu. Oke, ya. Anda guru di mana tadi? Saya di SDN Cipedak 01, Ibu. Oh, Cipedak 01. Baik. Berbicara tentang apa namanya? Potret ya, pengamatan kita terhadap sekolah itu sudah pasti ada lebih paham. Dari sudut pandang seorang guru itu sudah bisa melihat ya keseharian apa sih yang menjadi kesenjangan di sekolah kita ini. Tapi ingat, jangan lupa ya, Anda melihat itu bangun yang namanya kekuatan cara berpikir ya. Dari data tadi disebutkan ada perbedaan ya. Berhitung ketika hasil belajarnya di PJJ dengan PTM terlihat perbedaan. Kemudian terlihat juga potret kedisiplinan siswa saat mengumpulkan tugas-tugas secara PJJ. Terlihat juga kedisiplinan peserta yang kurang menjaga jarak ketika PTM. Ya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi ini kan yang melihat baru mata kita ya, kata kita. Ketika Anda sudah menuangkan ke dalam sebuah rancangan nantinya, tolong diperkuat. Datanya dari mana? Yang 3 tadi itu. Ya. Nah, mungkin Anda bisa nanti melakukan testimoni, jajak pendapat dari teman-teman, orang tua, penjaga sekolah, satpam, ya, yang memang sehari-harinya memantau bagaimana keberadaan siswa di sekolah ketika PTM. Nah, kedua, tadi menyatakan ada perbedaan hasil belajar ketika PJJ dan PJJ itu juga harus ada diceritakan basis datanya. Ya, ini kan baru berlatih, ya, tidak jadi masalah. Tapi nanti kalau sudah menjurus kepada merancang aktualisasi, tolong buka semua dokumen di sekolah itu. Apakah daftar nilai, apakah laporan pekan tengah semester, apakah laporan hasil ulangan harian yang PJJ dan ulangan harian yang PTM, itu Anda lakukan analisis perbandingan. Ya. Jadi ini diceritakan secara detail bahwa berdasarkan bla 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 ditemukan pada laporan tengah semester atau laporan hasil ulangan harian yang dilakukan di saat PJJ dan dilakukan saat PTM, ditemukan perbedaan yang signifikan. Dalam bentuk apa? Persentase. Berapa KKM yang dicapai dengan PJJ, berapa KKM yang dicapai saat PTM. Jadi disampaikan secara rinci. Ya. Nah, kemudian saya tadi melihat Anda sudah melakukan APKL. Di situ terfokus kepada rendahnya kemampuan berhitung ya, karena memang basically-nya kita guru matematika, guru kelas ya, jadi kita pilih berhitung. Nah,
Dari APKL ini tadi sudah disampaikan Anda memaparkan bagaimana melakukan penyebab-penyebabnya, ya. Nggak jadi masalah, ya. Yang terpenting adalah ketika Anda menetapkan solusinya, ya, itu betul-betul menjawab penyebab-penyebab yang Anda pilih tadi di saat meng-USG, ya. Nomor berapa itu yang menjadi prioritas untuk penyelesaian masalahnya? Oh, ternyata Anda di situ menggagas sebuah pemilihan metode atau media tadi itu, ya. Tapi hati-hati, ada kalanya orang kalau dia sudah menggunakan aplikasi itu kan sudah ada di gadget, ya. Orang tinggal memakai gitu kan. Nah, nggak ribet pakai ini gitu. Tapi Anda harus menjelaskan dengan menggunakan media berbasis Android ini bagaimana tahapan kegiatan yang harus Anda rancang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut yang bisa diakomodir selama 30 hari. Gitu ya. Jangan sampai merancang sesuatu yang tidak mungkin tercapai Anda lakukan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan itu di luar waktu yang 30 hari. Jadi kita diberi challenge nih dari kurikulum Latsar ini. Pikirkan sebuah solusi kreatif dari permasalahan yang menjadi core isu Anda dalam melihat permasalahan di tempat Anda bekerja yang mampu dilaksanakan dalam timeline yang proporsinya bisa dilakukan minggu pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga sampai minggu keempat. Yang di dalamnya nanti bisa melihat internalisasi sikap perilaku agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, ini nanti di agenda 4 Anda belajar ini ya. Tapi saya memberikan wawasan sekarang supaya cara berpikir kita lebih lebih konseptual lah ya berpikirnya. Tidak hanya menapis, iya betul menapis, tapi arah menapis itu adalah kepada bagaimana tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi, yaitu aktualisasi Anda dalam menyelesaikan permasalahan di tempat Anda bekerja. Coba dibuka tadi Bu Norma terkait dengan USG ya, coba dilihat. Tabel USG-nya tadi perlu diinikan sedikit. Oke, satu lagi. Nah, ini kita sepakati ya, kalau Anda menyatakan kondisi atau penyebab yang tadi sudah ditapis melalui metode Fishbone, penyebab itu kan selalu berkalimat negatif lah ya. Nah, nanti sepakati kalau memang mau menyatakan kalimat negatif di awal, ya kalimat negatif di awal. Bisa nggak dibalik itu yang nomor 1? Kalimat negatifnya apa itu? Media pembelajaran yang menarik dan efektif belum diterapkan. Belum diterapkan. Belum Nah, diterapkannya media pembelajaran yang menarik. Ya, betul Pak Didi. Terima kasih. Ini tanggapannya ya. Karena apa? Alur berpikir itu merupakan aktualisasi Anda, menunjukkan sikap berkomitmen, ya, menunjukkan sikap akuntabel, menunjukkan sikap mampu berkomunikasi walaupun secara tertulis. Ini juga nanti penguji nih pinter-pinternya nih menelisik dari USG, menelisik dari McNamara, menelisik dari APKL. Blunder kita dibikin sama mereka. Hanya dikuatkan ya. Dalam berkomunikasi secara tertulis Anda buatlah sesuatu yang runtut, sistematis. Ya. Jadi kan saya sudah dari awal menyatakan ketika menapis masalah, lihat kalimat negatifnya. Kalau kurang berarti rendah, kurang. Apalagi belum optimal, ya. Nah, jadi kalimat negatifnya itu yang menjadi penguatan dalam menunjukkan penyebab. Belum diterapkannya, belum maksimalnya media pembelajaran digunakan oleh guru atau belum terlaksananya, ya silahkan ya nanti itu diperbaiki. Dan yang terakhir
Coba yang terakhir match namaranya Bu Norma. Brandingkan ya, menggunakan match apa tadi? Next ke bawah ya. Match namaranya apa tadi? Terus next ke bawah. Itu. Oh, no. Nah, ya. Bahwa Anda berdasarkan analisis di atas, solusi yang dipilih adalah jangan langsung kepada media permainan, tapi jelaskan dulu berdasarkan solusi yang dipilih apa tadi? Solusinya apa tadi di atas tuh coba di tabel? Menggunakan media berbasis permainan, Bu. Ya disebutkan dulu berdasarkan analisis di atas alternatif yang cocok untuk mengimplementasikan penggunaan media berbasis permainan. Saya menggunakan match game, ya. Nah, match game ini nanti dilihat, ya, brandingnya apa, ya. Misalnya pembelajaran match game, ya. Nah, disingkatlah PMG misalnya ya. Itu branding Anda melalui PMG ya, melalui PMG pembelajaran matematika menyenangkan, menarik dan menyenangkan dapat diterapkan misalnya seperti itu. Jadi brandingnya dibuat sebagai bentuk hak paten Anda lah, seolah-olah hak karya Anda ya. Menciptakan sebuah branding. Ya. Kalau BUMN brandingnya kan berakhlak sekarang, diadopsi oleh LAN dan seluruh lembaga dalam pelayanan ASN. Nah, kalau melihat DKI Jakarta, brandingnya sekarang apa? Jakarta kolaborasi. Nah, itu membrandingkan. Jadi setiap orang boleh membrandingkan dirinya dengan karya yang dibuat. Nah, nanti silakan Anda buat mungkin misalnya apa? Kalau dalam pelayanan PTSP itu AJIP ya. Sistem AJIP itu apa? Antar jemput apa itu? Saya lupa itu AJIP itu ya. Jadi brandingkan karya seni, karya efek apa? Karya inovasi Anda, media permainan berbasis Android, match game ya. Pembelajaran match game apa disingkat? Ya mungkin dengan kata-kata yang mudah diingat, orang teringat oh ini brandingnya Bu Norma nih dalam merancang pembelajaran matematika berhitung yang menyenangkan. Oke, dan yang terakhir, tolong ini dicatat ya. Biasakan Anda mau tugasnya cuma 2 halaman, mau 1 halaman, daftar pustaka itu harus menjadi akuntabilitas kita dalam menulis ya. Kita taat akademis ya, taat kepada penulisan. Nah, ditambahkan dari mana daftar pustakanya? Anda bisa tulis modul agenda 1 ya, wawasan kebangsaan bela negara. Yang kedua, Anda bisa menulis misalnya Permendikbud nomor berapa terkait dengan tusi Anda. Data-data yang Anda dapatkan bisa Anda sebutkan laporan, dokumen, evaluasi diri sekolah misalnya. Ya, selalu berbasis daftar pustaka karena itu data. Data itu menunjukkan bahwa kita taat kepada tata penulisan. Ya, ini kan termasuk karya tulis juga, walaupun bentuknya baru sebagian kecil dari penelitian. Ya, nah mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti nanti berproses mengerjakan tugas di agenda 2, di agenda 3, di agenda 4 sampai dengan perancangan aktualisasi. Tolong itu data-datanya jangan sampai tidak memiliki daftar pustaka. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Norma. Terima kasih, luar biasa ya, sudah berprosesnya bagus. Silakan sekarang yang kedua, di luar dari Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih atas perwakilan dari Dinas Pendidikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Irim, perwakilan dari Dinas PPK UKM. Kepada Bu Irim dipersilahkan untuk mempresentasikan tugasnya.
Ya, silakan Bu Irin. Lebih cepat ya, skip aja. Saya mau lihat kan udah paham lah ya tahapan. Saya lihat brandingnya apa. Izin Bu, udah terlihat teman-teman, Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya izin menyampaikan tugas individu mengenai analisis isu pada unit kerja terkait tugas pokok dan fungsi. Nah, karena saya di UPT, jadi saya mengambil isu di UPT saya, yaitu di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulau Gadung. Nah, di sini sebenarnya ada tiga fungsi utama unit kerja saya, yaitu untuk mengelola kawasan, kemudian pengembangan usaha kecil dan menengah, serta permukiman. Nah, di sini saya latar belakang menjelaskan mengenai tupoksi unit kerja saya dari keputusan gubernur serta Pergub nomor 111 tahun 2012. Di sini saya menjelaskan detail mengenai tupoksi unit kerja saya. Ada visi misinya juga. Ini. Mohon izin Bu, saya belum terlalu detail mengenai data yang saya sampaikan di latar belakang, jadi mungkin kekurangan saya yaitu mengenai data. Jadi saya hanya mengambil dari tupoksi unit kerja saya. Oke, silakan. Nah, ini kemudian fungsi UPK ini pembinaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta permukiman, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian permukiman dalam kawasan, koordinasi dan fasilitasi pemasaran atau promosi produksi UMKM dalam kawasan, kemudian penyediaan, pemeliharaan, atau perawatan, pembukuan, dan pelaporan prasarana dan sarana kawasan. Nah, ini ada juga pelaksanaan kerjasama dan kemitraan untuk pembinaan, pengembangan, dan perlindungan UMKM dalam kawasan. Pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan dari pengelolaan kawasan. Jadi di unit kerja saya itu ada kerjasama dengan mitra UMKM, yaitu untuk mengembangkan UKM mereka dengan menyewakan sarana prasarana seperti bara kerja dan SKH. Jadi kita bukan untuk mencari keuntungan, tapi mengembangkan usaha mereka yang industri-industri kecilnya. Nah, analisis isunya saya mengambil ada 3 identifikasi isu. Yang pertama itu pengelolaan kawasan yang belum maksimal, yang kedua itu ada PKL yang belum tertata di kawasan UPK PP UKM Pulau Gadung, serta pemanfaatan SKH dan bara kerja yang belum optimal. Nah, dari ketiga ini saya mengambil data ini dari wawancara dan bertanya langsung ke rekan-rekan kerja di UPK PP UKMP Pulau Gadung. Jadi mungkin saya lamanya dalam penulisan ini saya bertanya dan mengambil masukan dari mereka, apa sih masalah yang ada di unit kerja UPK. Jadi ada tiga isu utama yang saya ambil. Kemudian analisis isu menggunakan APKL. Dari ketiga itu saya melakukan survei dari beberapa orang ini, saya masukkan mana sih yang banyak mengenai isu apa yang harus kasih solusi. Nah, totalnya itu di isu pemanfaatan SKH dan bara kerja yang belum optimal. Nah, ini menduduki peringkat 1, di mana banyak orang untuk gimana sih cara pemecahan masalah ini gitu. Kemudian ada analisis fishbone, di mana dari sisi man-nya itu adalah pelaku UKM yang tidak mau pindah tempat ketika sudah maju. Jadi kayak
kita udah ngasih mereka manfaat mengenai pengembangan UKM dengan menyewakan bara kerja dan SKH yang sewanya itu tidak mahal, tidak pasaran di Jakarta. Jadi dia itu masih rendah banget sewanya. Tapi di masalah kemudian itu pelaku UKM ini tidak mau pindah tempat ketika dia itu sudah maju atau udah berkembang. Kemudian ada Mother Nature. Untuk banyak pelaku UKM itu udah nyaman di kawasan UPK PP UKMP Pulau Gadung. Kemudian ada mesin, birokrasi pengawasan di UPK itu masih kurang. Kemudian yang terakhir ada metode, yaitu proses perpanjangan sewa kontrak yang masih manual. Jadi kita belum sewa kontraknya itu belum menggunakan sistem di kayak yang di Jakarta menggunakan e-order atau lain sebagainya. Nah, kita masih manual dari proses perpanjangannya, dari kita harus si pengguna sewa kontrak ini ke loket, kemudian di dalam kita itu ada namanya telaah setiap unit masing-masing. Baru nanti ini masuk di pemanfaatan SKH dan bara kerja yang belum optimal. Nah, untuk analisis USG-nya dari pemanfaatan SKH dan bara kerja belum optimal ini, saya mengambil ada empat situasi di mana ada pelaku UKM yang tidak mau pindah tempat tadi ketika sudah maju. Kemudian proses perpanjangan sewa kontrak masih manual. Banyak pelaku UKM yang sudah nyaman di kawasan UPK dan birokrasi pengawasan yang kurang dari UPK PP UKMP Pulau Gadung. Nah, di sini rankingnya itu yang paling tinggi itu di proses perpanjangan sewa kontrak masih manual. Jadi ini menjadikan permasalahan yang urgent. Nah, ini dampak yang terjadi jika isu itu tidak segera diselesaikan. Yang pertama itu pengelolaan sarana bagi UKM itu tidak tepat sasaran. Banyak UKM yang menyalahgunakan nih sewa tempat di UPK. Kemudian yang kedua yaitu penyalahgunaan tempat pengembangan UKM. Ketiga, adanya pihak ketiga yang mencari keuntungan di mana mereka itu menyewa dari kita itu dengan harga murah, kemudian disewakan kembali ke pihak ketiga. Jadi mengurangi ini apabila kita menggunakan sistem yang tidak manual lagi. Kemudian tidak optimalnya pengembangan UKM di kawasan UPK PP UKMP Pulau Gadung. Mungkin itu aja Bu, saya belum sempat membuat kesimpulan dari hasil saya karena memang keterbatasan waktu karena saya banyak mengambil data dan saran dari rekan-rekan kerja di UPK. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk 2 volunteer yang menyampaikan tugas hari ini. Baik, kedua-duanya ya sudah saya sampaikan, alurnya sudah mulai terbiasa ya melakukan tahapan-tahapan menganalisis isu. Tapi kembali lagi ya, Anda harus hati-hati menentukan core isu ya, karena penguji itu atau siapapun lah yang di luar Anda tidak tahu konteks ya. Emang ini masalah ya gitu. Tadi ditemukan bahwa ada 3 permasalahan terkait dengan kawasan, PKL sama SKH ya. Nah, kemudian melalui core isu ditemukan bahwa satuan kerja dan hunian itu menjadi satu permasalahan yang utama. Kemudian Anda tapis di situ ada satu solusi bagaimana proses sewa kontrak itu yang tadinya manual akan dibuat by system, begitu ya arahnya ya? Iya Bu, betul. Apakah ini sudah pernah ada di tempat Anda bekerja, perubahan dari manual ke bentuk by system ini? Untuk saat ini masih belum ada, kita hanya sebatas kayak saya menyampaikan gagasan ini ke atasan saya sih Bu. Oke. Jadi intinya kalau memang itu belum ada, berarti memang Anda membuat, Anda merancang. Bentuknya seperti apa Anda yang tahu, tapi jangan lupa ujungnya adalah tahapan kegiatan itu bisa dari perencanaan, bisa dari pelaksanaan, bisa ke evaluasi, bisa ke
tindak lanjut ya. Untuk USG itu kan ada 3 solusi ya. Nomor 1, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ketika Anda berbicara tindak lanjut, saya hanya mengingatkan bahwa Anda masih punya proses lanjutan. Oh, ternyata proses sewa kontrak yang tadi manual ke by system itu tindakan 1, rencana aksi 1. Nah, rencana aksi 1 ini bisa berproses 1 bulan. Terus proses 3 bulan, proses setahun ke depan, apa yang akan Anda gagas? Yang Anda gagas adalah skor yang kedua. Itu jangka menengah. Nanti skor yang ketiga itu jangka panjang. Jadi kinerja Anda selama setahun ini tidak hanya berhenti saat Anda mengerjakan rancangan aktualisasi yang sebulan. Yang sebulan itu bentuk latihan kepada diri Anda dan pelaporan Anda dalam Diklat Latsar ini. Tapi solusi kedua dan ketiga itu menjadi KPI Anda terhadap pekerjaan Anda dengan mentor Anda. Kan tadi tujuannya apa? Mencapai visi misi organisasi kan? Membantu mendukung tercapainya visi misi organisasi. Itu pasti dijelaskan di awal. Jadi jangan basi. Oh, karena sudah selesai Latsar, udah ceritanya tertutup. Tidak. Justru ini bisa Anda masukkan ke dalam rencana aksi kerja Anda untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jadi prosesnya kayak siklus gitu, tidak hanya berhenti di tahapan solusi yang pertama. Kayak tadi Bu Norma, tidak hanya sebatas membuat aplikasi, memanfaatkan aplikasi apa tadi? Matematika games matematika tadi ya, tidak hanya sampai di situ, tapi ada tahapan kedua 3 bulan ke depan. Menjawab solusi yang kedua. Jangka panjang 1 tahun ke depan menjawab solusi yang ketiga. Terus tahun depan bagaimana, Bu? Silahkan Anda potret lagi. Jadi belajar terus Anda itu. Menggali permasalahan. Tujuannya apa? Membantu instansi mencapai visi misi organisasi. Tahun depan mungkin potretnya lain lagi. Nah, kalau Anda yang dari guru ini bisa berlatih terus-menerus, itu akan menjadi sebuah pengembangan kompetensi dalam menyusun PTK, penelitian tindakan kelas. Ini bisa menjurus ke sana. Anda sudah berlatih nih di Latsar. Nanti Anda tingkatkan kepada bagaimana Anda membuat penelitian tindakan kelas. Itu kan berguna untuk kenaikan angka kredit Anda nanti ketika Anda berproses. Jadi awalnya seperti ini, tapi tujuannya adalah terus-menerus ya. Siklusnya terus-menerus. Bagaimana berlatih kita untuk memecahkan masalah. Oke, ini waktu nggak terasa ya, sudah lebih 25 menit. Saya saking asiknya melihat paparan Anda, keren-keren nih, hebat-hebat ya. Jadi sudah aman nih untuk melepas ke agenda 2. Mudah-mudahan pengajar agenda 2 juga sudah sangat familiar dengan cara Anda mengerjakan latihan-latihan yang kedepannya juga akan seperti ini. Cuman warnanya di agenda 2 mungkin berbeda, di agenda 3 juga berbeda. Oke, sedikit ya sebelum saya tutup, ini saya harus menyampaikan dulu tugas terakhir Anda terkait dengan ya. Nanti materinya silakan Anda baca saja ya. Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu lewat ini waktunya. Ya, ini dia. Kita akan memulai untuk asinkronus yang berapa ini? 3 ya. Hari ini sampai nanti silakan Anda berproses membuat sebuah artikel. Nah, artikelnya terkait dengan strategi. Nah, kalau strategi itu kita akan melihat peluang, melihat kekuatan, peluang, ancaman, dan tantangan yang ada di tempat kita bekerja. Potretlah 4 hal tersebut dalam mengembangkan artikel. Ya, tugasnya Anda membuat artikel dengan substansi sebagai berikut. Strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Jadi potret kesiapsiagaan negara bela negara ini menjadi konteks Anda berpikir mengembangkan sebuah artikel. Apa yang harus dilakukan? Anda deskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di tempat Anda bekerja, tetapi dikaitkan dengan kesiapsiagaan bela negara. Ya, kemudian lakukan telaah dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu seperti apa? Silahkan Anda baca di LMS materi hari ketiga. Bagaimana melihat peluang, bagaimana melihat kekuatan, bagaimana melihat ancaman, bagaimana melihat
tantangan. Dan bagaimana menstrategikan antara kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman itu ketika Anda menyatakan bahwa inilah kondisi yang saat ini terjadi dan kondisi yang akan diharapkan. Dalam hal apa? Menunjukkan sikap perilaku yang siap sedia, siap siaga terhadap nilai-nilai sikap perilaku bela negara. Setelah itu tentukanlah upaya-upayanya, apa yang harus Anda lakukan supaya kesiapsiagaan bela negara, rencana aksi bela negara, nilai-nilai core value bela negara bisa terbangun di tempat Anda bekerja. Anda sudah membuat video, Anda sudah menulis rencana aksi, Anda juga sudah melakukan di hari pertama itu berbagi pendapat tentang memaknai nilai dari wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara. Nah, ini tolong dijadikan satu ketika Anda menelaah kondisi yang saat ini terjadi dan kondisi yang diharapkan di tempat Anda bekerja. Waktu pengumpulan sampai pukul 21 malam ini, silakan Anda berproses, ditulis di kertas A4, huruf Arial 12, spasi 1,5, minimal 1000 kata. Kalau artikel pada umumnya semua udah paham lah ya, artinya panduannya sudah ada ya. Intinya Anda kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Potret kondisinya yang saat ini dan kondisi yang diharapkan. Lihat peluang, lihat tantangan, lihat hambatan, dan lihat ancaman. Kemudian pikirkan upaya-upayanya. Ketika ada kelemahan, ada tantangan, bagaimana menjemput peluang, bagaimana mengembangkan kekuatan. Seperti itu. Ketika punya kekuatan, ada tantangan, bagaimana caranya? Supaya kekuatan ini bisa menjadi strategi untuk menghadapi tantangan. Ya, jadi selalu timbal balik dalam melihat sebuah analisis dengan SWOT ini. Mungkin itu saja ya, saya tidak membuka tanya jawab, waktunya sudah 3:30, luar biasa ini. Terima kasih untuk diskusinya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ini. Terima kasih yang sudah menjadi volunteer menyampaikan tugas-tugas individu dan kelompok. Dan saya berharap masih ada waktu Anda untuk berproses. Kalau memang ada yang ditambahkan, direvisi, silahkan dilakukan. Karena saya lihat belum menyematkan tugas ya, kecuali tugas individu dan tugas yang hari ini ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf, sinkronus ketiga merupakan terakhir ya kita untuk bertemu. Tapi insya Allah silaturahimnya tetap. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu dengan diklat-diklat teknis lainnya. Dan saya mendoakan semoga Anda sukses. Salam hormat saya untuk kedua orang tua Anda yang sudah melahirkan Anda menjadi orang-orang yang hebat untuk DKI Jakarta. Orang-orang yang sudah terpilih menjadi ASN DKI. Semoga ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bareng. Ya, salam bela negaranya ya. Kita mulai ya, siap? Ya, salam bela negara. Salam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya buat Anda semua ya. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Sama keluarga. Izin live ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat. Recordingnya sudah Bu.